Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Septian Anhariduda, NIM 192121074 dari kelas HKI 5C. Ya, di sini saya akan menjelaskan di dalam video ini mengenai fenomena pemerkosaan yang akhir-akhir ini mencuat di media massa. Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan orang tersebut. Penyebab munculnya pemerkosaan atau pelecehan seksual ini pada umumnya yaitu karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku, seperti korban memakai pakaian-pakaian yang ketat dan minim sehingga dapat memancing pelaku untuk melakukan tindak asusila seperti ini. Kemudian, pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada korban. Di sini saya mencoba memberikan tata cara bagaimana menghindari bahaya perkosaan. Belajar dari kasus yang ada sebelumnya, yaitu waspadai orang yang tak dikenal, selalu bersikap waspada pada siapapun dan dimanapun, lakukan perlawanan, bekali diri dengan bela diri, atau jika sudah mau mentok, yaitu pukul kelaminnya. Insya Allah nanti pasti akan lari. Ya, di negara kita, perbuatan cabul itu dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang kejahatan, bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, pasal 281 sampai pasal 303. Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, pasal 284, kemudian perkosaan diatur dalam pasal 285, atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa atau belum cukup umur, yaitu pasal 293. Menurut saya, hukum di Indonesia mengenai kasus pelecehan seksual ataupun pemerkosaan ini masih tergolong ringan dibanding dengan negara lainnya, sehingga memungkinkan para pelaku dan yang lainnya untuk berbuat mengulanginya lagi. Seharusnya hukum di Indonesia ini harus tegas menghadapi kasus seperti ini. Misalnya menghukum seorang pelaku apalagi korbannya itu masih di bawah umur, hukumannya harus seumur hidup atau hukuman mati. Di akhir video saya titip pesan dan saran kepada semua stakeholder dimanapun berada agar kasus pemerkosaan ini diberantas sampai akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi kasus pemerkosaan yang muncul di negara kita. Karena pemerkosaan di Indonesia ini termasuk masalah yang harus segera dibenahi oleh kita semua. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pemerkosaan dapat merusak citra dan moral bangsa. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. Salah satunya yaitu dengan menanamkan sikap dan perilaku kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai moral, budaya, adat istiadat, dan ajaran agama masing-masing, serta menindaklanjuti dengan penegakan hukum sesuai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu saja video penjelasan dari saya yang singkat, padat, dan jelas. Jika ada kesalahan atau tambahan bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.